Setiap orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban tidak boleh ada harta-harta masyarakat yang kemudian diambil tanpa hak oleh yang bukan haknya, dibiarkan. Tidak boleh ada yang menyenggol begitu, menyakiti orang, kemudian dibiarkan. Tidak boleh ada yang ngejembulin orang, kemudian dilaporkan tapi tidak ditindak. Ngejendulin aja, ada saksinya, kita laporkan, tidak ditindak, berarti ini tidak menjalankan tugasnya. Apalagi kalau orangnya bonyok kayak saudara Banser kita di Kota Tangerang. Fotonya ada, saudara kita dari Banser bonyok mukanya, betul? Ada yang robek mukanya. Kita sudah laporkan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari Banser, tapi sampai sekarang belum ada dari Kapolres Tangerang memberikan press release bagaimana kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kapolres. Ini bukan Cilegon, ini ngomong Polres Tangerang, Pak MC Gitonga. Kita sudah laporkan sebagai warga negara dari Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Polres, kiai-kiai Kota Tangerang sudah datang ke Polres meminta klarifikasi, katanya sedang di dalam penanganan dan proses. Banser sudah datang, Ansor sudah pakai pakaian hijau-hijau pada datang ke sana. Tapi sampai saat ini saudara kita dari Banser masih belum mendapatkan keadilan di negeri yang mereka jaga selama ini. Banser adalah garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika HTI ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia ini, Banser walaupun dicaci, mereka lantang, kami NKRI harga mati. Dan sekarang saudara kita Banser yang selama ini menjaga negeri ini, yang selama ini mereka dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka akan NKRI, hari ini dia inginkan keadilan. Dia mendapatkan hal yang semacam ini sampai hari ini belum mendapat keadilan dari kezaliman yang dia dapatkan. Jangan sampai ini jadi presiden untuk negeri kita. Orang yang selama ini berkata lantang membela negeri tidak mendapatkan keadilan dari negeri yang selama ini dia bela. Tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai saudara-saudara kita Banser yang jumlahnya jutaan itu kemudian berpikiran sama, kemudian mereka berputus asa untuk menjaga negeri yang mereka cintai selama ini. Mereka tidak digaji, mereka tidak mendapatkan gaji, mereka menjaga kiai-kiai mereka, mereka menjaga NKRI ini tidak mendapatkan gaji. Tapi ketika mereka mendapat kezaliman, negara lambat untuk memberikan keadilan kepadanya. Ini kita minta kepada aparat kepolisian di Polres Tangerang, bukan Polres Cilegon Pak MC Gitonga, untuk segera memberi keadilan kepada saudara kami anggota Banser Ansor di Kota Tangerang yang bernama Sahabat Rida. Kita doakan mudah-mudahan Kang Rida tidak ada dendam di hatinya. Mudah-mudahan Kang Rida atas perjuangan selama ini di dalam membela para kiai, membela NKRI, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, rizki yang luas, anak-anak yang akan jadi Presiden Republik Indonesia, anak-anak yang akan jadi Kapolri, anak yang akan jadi Polres Tangerang,
agar dia nanti akan memberikan keadilan. Setiap ada orang-orang yang meminta keadilan seperti dulu bapaknya dizalimi, di apa namanya itu, diumek-umek, dilihat-lihat. Satu orang Banser itu sakti, walaupun dikeroyok oleh banci-banci 10 orang itu masih hidup karena dia sudah meminum air para kiai. Orang dilihat-lihat 10 orang masih hidup, luar biasa. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah harapan dari kita semua yang hadir dari perjuangan Wali Songo Indonesia, saudara daripada Ansor dan Banser. Kenapa kita tidak bergerak? Karena kita menghormati saudara kita yang tua, yaitu barisan Ansor Serbaguna dan Ansor NU. Hari ini Maulid, hari ini juga adalah haul Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maulid merupakan penegasan dari kecintaan kita kepada baginda Nabi. Haul Syekh Abdul Qadir adalah penegasan bahwa kita ahli sunnahnya, tasawufnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tasawufnya adalah tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan tasawufnya Imam Ghazali. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah murid daripada Imam Ghazali. Siapa orang yang bertasawuf Imam Ghazali, berarti dia bertasawuf sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah pasal 5. Sesuai juga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 5 juga, bahwa Nahdlatul Ulama dan PWI LS di dalam akidah berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam fikih berdasarkan madhab yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di dalam tasawuf mengikuti 2, yaitu Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Siapa orang yang mengaku-ngaku NU tapi tasawufnya bukan tasawuf Imam Al-Ghazali, bukan tasawuf Junaid Al-Baghdadi sanadnya, maka ke NU-annya dipertanyakan.